Hai guys, lagi di Megata. Siapa yang tidak mengenali lintingan yang berbentuk aneh berukuran panjang sekitar 9 cm ini dengan kandungan tar dan nikotin di dalamnya? Karena lintingan yang satu ini terkenal dengan efek utamanya yaitu polusi, penyakit, dan kematian. Namun sangat digemari oleh berbagai kalangan dari sastra kelas atas, menengah ke atas, menengah ke bawah, dan berbagai rentan usia, baik orang tua, anak muda, bahkan sampai ke anak-anak. Dialah si rokok, dalam bahasa kerennya disebut dengan cigaret, yang bahan baku utamanya adalah tembakau kering dan filter sebagai media penyaring tar dan nikotin. Si rokok juga merupakan salah satu biang kerok dan tangan kanan si kebaran hutan yang menyebabkan tambahnya mengepulnya asap dan mengancam salah satu lapisan atmosfer yaitu ozon. Walaupun demikian, si rokok tetap dicari dan dibeli tanpa basa-basi dan bahkan lebih diutamakan daripada nasi ataupun membelai sang kekasih. Senyum doi pun jadi bengkok karena ulah si rokok ini. Jadi mengapa masih banyak orang Indonesia yang merokok sampai sekarang? Mari kita lihat videonya. Yang pertama, merokok masih diperdagangkan dengan harga yang terjangkau. Memang benar, merokok telah menjadi salah satu komoditas utama di setiap toko atau kios-kios kecil sebagai barang dagangan. Kisaran harganya bervariasi mulai dari 8.000 sampai dengan 21.000. Dengan adanya barang dan harga yang cukup bersahabat, relatif terjangkau, jadi jangan heran jika perokok sangat sering kita jumpai di mana-mana. Yang kedua, rokok dapat meredakan rasa lelah, stres, ataupun rasa cemas. Banyak perokok yang berargumen bahwa rasa lelah setelah bekerja atau frustasi yang disebabkan karena putus pacar atau sebagainya, rasa cemas yang disebabkan sesuatu dan lain hal dapat sedikit diredakan dengan menghisap rokok. Itulah sebabnya mereka masih tetap merokok sampai sekarang. Yang ketiga, rokok dianggap sebagai sumber inspirasi. Setiap orang pastinya pernah mengalami kesulitan memperoleh inspirasi dalam mendapatkan ide. Namun tidak demikian dengan hal bagi para perokok. Selama asap tetap mengebul, inspirasi dan ide selalu ada, walaupun terkadang tidak logis atau realistis. Itulah pendapat mereka. Yang keempat, merokok membangkitkan self-confidence. Alasan seperti ini merupakan alasan yang sering dilontarkan para perokok pemula dan sering terjadi di kalangan remaja khususnya pria. Mungkin karena merasa kurang tampan, merasa culun atau bagaimana. Maka rokok dijadikan sebagai rekan atau membangkitkan rasa percaya diri mereka ketika mencoba untuk pertama kalinya. Mungkin akan terasa pusing, namun karena sudah terbiasa dan entah benar atau tidaknya dapat meningkatkan rasa percaya diri atau rasa lebih pede. Ada orang yang memutuskan untuk tetap merokok karena alasan ini. Yang kelima, merokok dapat meningkatkan konsentrasi. Sebagian orang yang bekerja di dinas ataupun kantor-kantor pemerintahan atau swasta yang berhubungan dengan konsentrasi tinggi seperti menginput gaji ataupun menginput barang, mereka merokok supaya meningkatkan konsentrasi mereka supaya jangan salah dalam bekerja. Itulah alasan mereka mengapa tetap merokok sampai sekarang. Yang keenam, merokok saat merasa mengantuk. Para pecandu rokok biasanya membawa rokok kemanapun ia pergi. Saat merasa ngantuk, rokok adalah
Teman pertama yang membuat mereka lebih terjaga lagi. Berbeda dengan hal orang yang bukan perokok saat merasa ngantuk, permen kopi atau mensos adalah obatnya. Atau juga tidak menutup kemungkinan tidur di tempat kerja. Yang ketujuh, makanan dan minuman adalah sahabat rokok. Seorang pencandu rokok setelah selesai makan dan minum, seperti makanan pedas maupun minum kopi, rokok adalah menjadi barang yang sangat dicari. Kalau tidak merokok, mereka akan tidak merasa nyaman. Itulah alasan mengapa mereka tetap merokok sampai saat ini. Yang kedelapan, rokok menghilangkan rasa takut dan dapat mengusir hantu. Alasan merokok untuk menghilangkan rasa takut saat berjalan di malam hari seorang diri dan mengusir hantu atau roh jahat dalam kegelapan malam adalah sangat tidak logis dan terkesan lucu. Namun, cara ini kerap dilakukan para perokok. Percaya atau tidak, begini logika mereka saat sang surya menyingsir fajar merupakan waktu bagi manusia untuk menjalankan atau melanjutkan aktivitas. Namun berbeda di alam lain. Saat gelap sudah tiba, mereka akan melakukan aktivitas seperti roh jahat, seperti hantu akan melakukan aktivitas mereka. Jadi kesimpulan para perokok ini, rokok yang menghasilkan asap berarti menandakan adanya api maupun cahaya, walaupun berukuran kecil. Sehingga ketika para perokok berjalan dalam kegelapan, para hantu tidak akan mendekati mereka, karena menurut mereka hantu itu takut dengan cahaya. Yang terakhir, iklan rokok media audiovisual yang sangat handal. Iklan rokok juga memegang peran penting dalam proses distribusi rokok dengan yel-yel yang menarik, dan tidak jarang seorang yang tadinya berniat untuk berhenti merokok menjadi tergoda kembali. Hal ini mungkin terjadi karena tidak serius atau tidak bersungguh-sungguhnya ingin berhenti merokok, malah tergoda dengan iklan yang mempromosikan produk dengan rasa yang baru dan ingin mencoba kembali. Sekian guys dari Megatal. Inilah menurut Megatal alasan mengapa orang Indonesia masih banyak yang merokok sampai sekarang. Kalau ada kesalahan mohon maaf, dan jangan lupa like dan subscribe channel Megatal, dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.